Nah, bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwat sekalian yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid dengan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Nah, kita masuk dalam bab qala mu'allif bab man haqqaqat tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab. Yani bab tentang barang siapa yang mengamalkan tauhid atau merealisasikan tauhid, mempraktekkan at-tauhid, dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, yakni bahwasanya musannif muallif kitab ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan tentang at-tauhid, kemudian menyebutkan tentang keutamaan at-tauhid, maka di sini beliau menyebutkan tentang penjelasan, yakni tentang pengamalan at-tauhid atau praktek dari at-tauhid itu di dalam kehidupan. Karena la yasulu kamalu fadlihi illa bi kamali tahqiqihi. Karena tidaklah tercapai kesempurnaan keutamaan tauhid kecuali dengan menyempurnakan atau dengan kesempurnaan pengamalan tauhid itu, praktek daripada tauhid tersebut. Maksud hakikat tauhid, jadi merealisasikan tauhid, tahqiqut tauhid ay khallasahu wa saffahu min sawaibi syirki wal bidai wal ma'asi. Jadi memurnikan tauhid, mempraktikkan tauhid maksudnya adalah membersihkan dan memurnikan at-tauhid ini dari noda-noda kesyirikan. Membersihkannya dari noda-noda kesyirikan. Demikian juga bid'ah-bid'ah dalam agama dan juga dari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Dibersihkan, dijauhkan. Noda-noda kesyirikan. Noda kesyirikan berarti ini jadi membersihkan ibadah dari noda syirik, memurnikan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Wal bid'ah, demikian juga ajaran-ajaran yang baru di dalam masalah agama, ini memurnikan ittiba kepada Rasul. Demikian juga membersihkan dari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Maka orang yang demikian ini dia akan masuk ke dalam surga bi ghairi hisab. Ai la muhasabata alaihi. Tidak dihisab atau tanpa hisab. Wa qaulillahi ta'ala inna Ibrahima kana umatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umatan qanitan. Umatan di sini ay qudwatan wa imaman wa mualliman lil khair. Jadi umatan di sini yaitu maknanya adalah qudwah. Sebenarnya Nabi Ibrahim itu adalah merupakan qudwah,
yakni contoh yang baik, suri teladan yang baik. Wa imaman, dan juga pemimpin. Pemimpin, seorang imam, panutan. Wa mu'alliman lil khair. Demikian juga ummah bermakna juga mu'alliman lil khair, orang yang mengajarkan kebaikan. Dan semua ini ada pada Nabi Ibrahim. Kedua, sebagai contoh yang baik. Wa imaman, seorang imam, pemimpin. Wa mu'aliman, orang yang mengajarkan kebaikan. Ummatan qanitan lillah. Qanitan, yakni al-kunut, maknahu dawamut ta'ah. Kunut, kita sering mendengar kunut. Kunut di sini maksud di sini ada qanitan, kunut, ya ini adalah dawamut ta'ah, senantiasa taat. Terus menerus di dalam ketaatan. Ini. Qanitan lillah. Senantiasa taat kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Hanifan. Hanif ini maksudnya adalah yakni al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'rid an kulli ma siwahu. Muqbil ini maksud hanif, yakni maksudnya adalah yakni betul-betul menghadapkan dirinya, jiwanya hanya kepada Allah dan berpaling dari setiap apa yang selain Allah. Berpaling dari setiap apa yakni selain Allah. Segala sesuatu selain Allah. Ada juga menyebutkan yakni hanif maksudnya mail minasyirki ila tauhid. Yakni meninggalkan kesyirikan menuju tauhid. Ini hanif, maka ada orang namanya hanif. Hanifan. Hanif ya tadi. Jadi senantiasa menuju pada Allah, meninggalkan kesyirikan menuju at-tauhid. Termasuk di sini benar-benar menghadapkan dirinya hanya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Ini hanif. Hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Allah mengatakan mensifati Nabi Ibrahim yang berikutnya adalah walam yakum minal musyrikin, dan ia tidaklah atau tidak pernah termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Walam yakum minal musyrikin. Asalnya lam yakun, ya, dihilangkan nunnya. Walam yaku walam yakun aslinya. Minal musyrikin. Maksudnya adalah bukan termasuk orang-orang musyrik. Maksudnya qad faraqal musyrikin, yang menjauhi orang-orang musyrik, yaitu dengan hati, lisan dan badan. Hati, lisan dan badannya. Dan mengingkari apa yang dilakukan oleh kaumnya, yaitu yang menyembah berhala. Yang menyembah berhala. Wa qala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ayat yang kedua. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 59, dan orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Tuhan mereka, kepada Allah Ta'ala. La ya'buduna ma'ahu ghairahu. Mereka tidak beribadah kepada selain Allah. Di samping beribadah kepada Allah, mereka tidak beribadah kepada selain Allah. Ini. Nah, ayat yang pertama, yakni inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakum minal musyrikin. Ini mempunyai makna dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini mensifati kekasihnya, yakni khaliluhu, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dengan 4 sifat. 4 sifat ini. Dan ini juga menjadi contoh, ya. Bisa dicontoh. 4 sifat. Yang pertama,
tadi, yaitu bahwasanya Nabi Ibrahim adalah qudwah fil khair, contoh suri tauladan di dalam kebaikan. Ini. Kenapa? Litakmilihi maqam as-sabr wal yakin. Karena Nabi Ibrahim telah menyempurnakan jadi makom, kedudukan as-sabr, kesabaran dan keyakinan. Yang dengan kesabaran dan keyakinan itulah kepemimpinan di dalam agama akan diperoleh. Kepemimpinan dalam agama akan diperoleh. Bagaimana disebutkan di dalam surat yakni As-Sajdah. Jadi ketika orang itu sabar, yakin, maka akan mendapatkan al-imamah, kepemimpinan fiddin, di dalam agama. Jadi qudwah, contoh yang baik. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, bahwasanya Nabi Ibrahim annahu kana khasyian muti'an mudawiman ala ibadatillahi ta'ala. Nabi Ibrahim ini difati dengan khasyian, khusyuk. Orang yang khusyuk, taat, senantiasa taat di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang agung, sifat yang mulia. Dan yang ketiga, yakni hanif tadi. Hanif yakni annahu kana mu'ridun minasyirki atau anisyirki mukbilan ala Allah taala. Yakni berpaling dari kesyirikan, menjauhi kesyirikan dan menuju kepada Allah taala. Menghadapkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanif. Yang keempat, yakni Nabi Ibrahim jauh dari kesyirikan dan meninggalkan orang-orang musyrik. Menjauhi kesyirikan dan juga orang-orang musyrik. Nah, ayat pertama ini hubungannya dengan bab, yakni bab tentang orang yang mengamalkan at-tauhid, membersihkan tauhid, memurnikan tauhid, dia akan masuk dalam surga tanpa hisab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mensifati, memberikan sifat kepada Nabi Ibrahim Khalilullah dengan sifat-sifat tersebut. Yang sifat-sifat ini merupakan puncak di dalam mengamalkan tauhid, di dalam merealisasikan tauhid, di dalam memurnikan tauhid ini. Dan kita diperintahkan untuk mencontoh, untuk mengikuti dan mencontoh Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik, uswah hasanah, yaitu di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ini Nabi Ibrahim akan dengan babat tauhid, pemimpin tauhid. Nah, kita disuruh jadi pencontohnya, mengikutinya. Ini ada 4 sifat tadi. Jadi qudwah, suri tauladan di dalam kebaikan, maka berupayalah jadi untuk bisa menjadi ini pemimpin qudwah, contoh yang baik. Tentunya di dalam kebaikan. Demikian juga berupaya untuk senantiasa taat. Mudawamah terus menerus di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi kesyirikan, menuju tauhid. Hanya menghadap dan mengharapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat tadi menjauhi syirik dan orang-orang yang berlaku syirik. Kemudian ayat yang kedua, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Surah Al-Mu'minun ayat 59. Nah, di dalam surah Al-Mu'minun. Jadi ayat 59, ayat ini kaitannya dengan bab
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat orang-orang yang beriman. Sifat orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang telah dahulu beriman. As-sabiqina ila jannatin bi sifatin a'damaha assalamu alaihim bi annahum bi rabbihim la yusyrikun syai'an minasyirki la khafiyan wala jaliyan. Allah Ta'ala telah mensifati orang-orang yang beriman, ya, mereka ini masuk surga ya dengan sifat-sifat yang teragung adalah yaitu pujian terhadap mereka, sanjungan kepada mereka, bahwasanya mereka ini tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Baik syirik yang khafi maupun syirik yang jali. Baik syirik itu tidak tampak maupun yang tampak jelas. Yang tidak melakukan itu semuanya. Maka barang siapa yang demikian ini keadaannya, yaitu tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, baik yang tersembunyi maupun terang-terangan, berarti ia telah sampai kepada mewujudkan at-tauhid dengan puncaknya, betul-betul mengamalkan at-tauhid, dan ia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Nah, ini tentang keadaan jadi orang-orang mukmin yang ia masuk ke dalam surga semacam ini. Nah, kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Mu'minun, Al-Mu'minin ini surat yang ke-23 tentang ayat ini. Kalau kita perhatikan ini ayat 59. Disebutkan di situ untuk menjadi tambahan faedah, kita perhatikan di ayat sebelumnya. Nusari'u lahum fil khairat bal la yas'urun innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, pada Rabb mereka, pada Allah Ta'ala, dan orang-orang yang bi ayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang mengimani, beriman terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, beriman kepada ayat-ayat Al-Quran. Waladina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tadi tidak menyekutukan Allah. Waladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang di ayat 60, dan orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka berikan, sedang hati mereka dalam keadaan takut, annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka kepada Tuhan mereka lah, kepada Allah lah mereka akan kembali. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Jadi mereka itulah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka sangat cepat dengan mendahului untuk melakukan hal semacam itu. Ini pujian kepada orang-orang tersebut, orang beriman tersebut. Di antara tadi disebutkan waladinahum, dan orang-orang yang mereka ini bi rabbihim la yusyrikun, tidak menyekutukan Tuhan mereka. Maka orang yang semacam ini tentunya ini telah merealisasikan at-tauhid di dalam kehidupannya. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil dari dua ayat ini, yang pertama, fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam, keutamaan bapak kita semuanya, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, keutamaan Nabi Ibrahim.
alaihi salatu wassalam. Maka kita sekali lagi kita diperintahkan untuk mencontoh dan mengikuti Nabi Ibrahim. Yang kedua, al-iktida'u bihi fi hadhihi sifatil azimah. Pelajaran kedua adalah mencontoh beliau dalam apa? Dalam sifat-sifat yang agung. Sifat-sifat agung yang disebutkan di dalam ayat ini. Ada 4 poin. Yang pertama tadi apa? Jadi apa? Qudwah fil khair. Contoh di dalam kebaikan. Jangan contoh dalam kejelekan. Contoh di dalam kebaikan. Apalagi kalau kita hidup di masyarakat, ya, di masyarakat orang dilihat itu apanya? Orang tidak bertanya, kamu sudah hafal berapa hadis, berapa ayat. Yang dilihat itu apa? Qudwah. Yani apa? Perbuatannya, amalnya. Amalannya baik ucapan atau perbuatan. Itu yang tampak. Yang tampak. Jangan sampai orang sudah dikenal ngaji, sudah kenal rajin menuntut ilmu, punya majelis ilmu, tetapi jangan sampai amalan, akhlaknya, ucapannya, perbuatannya justru tidak menunjukkan kalau dia itu berilmu. Jangan sampai akhirnya terjadi apa? Mukhalafah, yakni pertentangan antara amal, ucapan dan amal perbuatannya dengan ilmunya. Maka jadilah qudwah. Ad-da'wah bil hal ini bagus sekali. Asarnya di masyarakat dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan suatu amalan. Ini terkadang lebih yata'assar, lebih pengaruhnya lebih besar daripada kadang orang ngomong tapi yang ngomong-ngomong itu perbuatannya nggak menunjukkan amalan dari omongannya, dari ilmu itu. Maka terkadang sekali lagi dengan qudwah, contoh yang baik, ini kadang orang bisa mengambil pelajaran dan dengan amal perbuatan kita yang baik, ini insya Allah akan memberikan pengaruh yang besar. Minimal kepada keluarga, orang-orang dekat, kerabat, teman. Nah ini insya Allah baik. Maka ini contoh ini. Jadi menjadi apa? Qudwah tadi. Demikian juga yang kedua sifat tadi. Karena ini mencontoh beliau dalam 4 sifat ini. Sifat-sifat yang agung ini. Ini khusyuk, taat, senantiasa taat. Mudawamah di dalam ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Jangan sekali-sekali taat, kadang-kadang tidak juga gitu kan. Atau lagi misalkan ketaatannya atau ketidaktaatannya lebih banyak daripada ketaatannya. Maka ini jangan. Memang iman manusia itu yazid wa yanqus. Kita kadang-kadang ibadah itu ya semangat, kadang-kadang enggak semangat. Ngaji kadang semangat, kadang tidak. Ini iman manusia, yazidu wa yanqus. Iman manusia naik turun. Yazidu bitu wa yanqusu bil ma'siyah. Iman akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka penting untuk mencari perkara-perkara yang bisa menjaga keimanan kita. Apalagi meningkatkan keimanan kita. Tentunya pertama berdoa. Kedua, yaitu dengan ilmu tadi. Ilmu agama. Ini akan bisa menguatkan keimanan kita. Jadi supaya dan keimanan yang kuat ini akan mendorong manusia untuk senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi iman yang benar mesti akan mendorong pemiliknya untuk berbuat yang terbaik. Untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, menjaga ibadah kepada Allah taala. Yang ketiga tadi, ya ini apa? Mu'rid anisyirki, ya ini ila tauhid. Ya ini berpaling meninggalkan kesyirikan menuju tauhid. Meninggalkan kesyirikan menuju ketauhidan. Hanya kepada Allah ia menghadap, ia mengadu, ia berdoa, ia berharap. Dan meninggalkan berarti berbagai macam bentuk kesyirikan. Mu'rid. Ini berpaling dari kesyirikan. Maka ini juga diupayakan. Kita upayakan untuk itu. Kita contoh itu. Kemudian yang keempat tadi menjauhi kesyirikan. Karena walaupun tidak berbuat syirik, tapi kalau biasa anteng-anteng juga
dia di lingkungan yang banyak melakukan kesyirikan, kadang-kadang sangat mungkin namanya iman tadi lemah ya. Kadang-kadang juga terpengaruh ini. Jadi kalau kita tidak bisa mewarnai, lebih bahaya lagi kalau tadi terwarnai dengannya, ikut-ikutan. Tapi ini enggak, maka nih misalkan bu'duhu, menjauhi kesyirikan. Dan juga meninggalkan orang-orang yang berbuat musyrik. 6. Kemudian yang keempat, di antara pelajaran dari ayat ini, wujubul ibtiat anisyirki wal musyrikin wal baro'ah minal musyrikin. Wajibnya untuk menjauhi kesyirikan. Wajibnya untuk menjauhi kesyirikan. Dan juga orang-orang yang melakukan kesyirikan. Serta berlepas diri dari orang-orang yang musyrik. Berlepas diri dari orang-orang yang musyrik. Nah, sekali lagi ini penting. Ini apa? Menjauhi kesyirikan. Dengan berbagai macam bentuknya. Dan juga orang-orang musyrik. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, jauhi. Khawatir kalau tidak terimbas. Ikut-ikutan. Ini. Makanya dijaga. Ya, kita telah tahu bahwasanya kesyirikan ini kebalikan dari tauhid, di mana kesyirikan merupakan dosa yang paling besar, dan ketika manusia mati di atas kesyirikannya, Allah tidak akan mengampuni itu. Sering kita sampaikan dan kita hafal mungkin ayat ini, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah enggak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik, liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Maka ini wajib untuk menjauhi kesyirikan dan juga orang-orang yang berbuat syirik, serta berlepas diri dari orang-orang musyrik. Yang kelima, wasful mu'minin bitahqiqit tauhid, yaitu disifatinya orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, dengan sifat yang berkaitan dengan dia telah konsisten berpegang teguh kepada tauhid, memurnikan ajaran tauhid dan mengamalkan ajaran tauhid di dalam kehidupannya. Memang demikian. Jadi orang-orang yang beriman dengan benar, tidak hanya sekedar beriman iman-imanan, tetapi beriman dengan benar, pastilah dia akan jadi mengamalkan at-tauhid dan juga melakukan amalan-amalan yang bisa mendatangkan keuntungan yang besar di dalam kehidupannya. Nah, semacam itu. Kemudian yang berikutnya masih berkaitan dengan masalah orang yang memurnikan at-tauhid, mengamalkan at-tauhid dengan murni, maka ia akan masuk surga tanpa hisab. Hadis yang panjang. Dalam hadis yang panjang yaitu an Husain bin Abdurrahman. Qala kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kaukab alladhi in qadda al-barihah faqultu ana thumma qultu ama inni lam akun fi sholatin walakinni ludightu. Qala fama sonata qultu irtaqaitu. Qala fama hamalaka ala dhalik qultu hadisun haddasanahu asy-Sya'bi. Qala wa ma haddasakum qultu haddasana an ahsan qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin haddasana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat alayya al-umam
Faru'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rahtu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Id rufi'a li sawadun adhimun fadhonantu annahum ummati. Fakila li hadha Musa wa qaumuhu. Fanadhartu fa idza sawadun adhimun faqila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab wala adab. Thumma nahadha fadakhala manzilahu fakhadha nasu fi ulaika faqala ba'duhum fala'alahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'dhum fala'alahum alladhina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a wa dzakaru asya. Fa kharaja Rasulullah fa akhbaruhu faqala humul ladzina la yastarqun wa la yaktabun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Faqala Ukasah bin Muhsan atau Mihsan faqala ud'ullaha ay yaj'alani minhum. Qala anta minhum. Thumma qama rajul akhar faqala ud'ullaha ay yaj'alani minhum faqala sabaqaka biha Ukasah. Nah, jamaah sekalian, ikhwas sekalian diberkati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang panjang ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Kita perhatikan dulu sebagian disebutkan yakni dari Husain bin Abdurrahman qala Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harisi min tabi'in termasuk pengikutnya tabi'in, muridnya tabi'in berarti. Husain bin Abdurrahman. Meninggal tahun 136 dan dalam usia 93 tahun. Nah ini qala kuntu inda Sa'id. Aku pernah berada di samping atau di dekat Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair yaitu al-Imam al-Faqih. Yani min ajilati ashabi Ibni Abbas. Termasuk sahabat yang pemuka sahabat ya. Yani sahabat Ibnu Abbas yang ajilah. Termasuk yang agung. Qatalu al-Hajjaj yang terbunuh oleh Hajjaj pada tahun 95 Hijriah walam yukmil khamsin. Maksudnya atau juga sini belum sampai 50 tahun. Sa'id bin Jubair. Kemudian kita perhatikan hadisnya. Aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Faqala lalu ia bertanya, ayyukum. Yang bertanya siapa ini? Sa'id bin Jubair tanya. Ayyukum ro'a al-kaugab alladhi inqadhaf al-barihah. Siapa di antara kalian yang tadi malam itu melihat bintang jatuh? Melihat bintang jatuh. Fakultu. Maka aku pun menjawab. Siapa ini? Yang jawab ini siapa? Husain bin Abdurrahman ini menjawab. Ini orang salaf ini. Jadi kalau kita bicara salaf tentunya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka perhatikan ini sikapnya. Aku mengatakan saya. Artinya tidak tidur. Nah, jadi melihat bintang jatuh di waktu malam. Tetapi
Tsumma qultu, kemudian aku mengatakan, ama ini lam akun fi sholatin, akan ketahuilah sesungguhnya aku tidak sedang dalam sholat, akan tetapi aku sedang disengat. Jadi kayak diintip kalau jengking lah ya, disengat oleh kala jengking, akrob. Ini, jadi kan rasanya ada yang pernah disengat kala jengking itu? Anda pernah disengat kala jengking di situ? Belum pernah? Sudah pernah tahu kala jengking kan? Tahu kala jengking? Itu kalau disengat kan sakit itu kan? Ini, jadi nggak bisa tidur, Maka dia bilang, saya yang melihat bintang jatuh tadi malam, tapi saya waktu itu nggak sholat, akan tapi aku sedang disengat. Supaya tidak terkesan sholat. Berarti kan ini pelajaran nih kaum salaf ini. Jadi langsung mengatakan, siapa tadi malam melihat bintang jatuh? Saya. Tidak berhenti di situ. Karena apa? Khawatir, wah berarti kamu sholat malam. Kamu sholat tahajud. Padahal misalkan, siapa tadi malam yang nggak tidur, melihat misalnya ini, langsung saya diem aja. Supaya terkesan sholat. Nah, kalau orang sekarang kan kadang-kadang begitu tambahan kan, kepinginnya supaya terkesan sholat, padahal nonton bola atau apa ya. Nah, padahal ini orang-orang dahulu justru jangan sampai dia itu nggak melakukan suatu ibadah dianggap melakukan ibadah gitu loh. Seakan-akan menjadi menjadi pujian, mendapat pujian. Tapi langsung dikatakan, ama ini lam akun fi sholatin. Tahuilah, sesungguhnya aku ketika itu tidak sedang dalam sholat, akan tapi aku sedang disengat. Qala fama sonata. Nah, beliau bertanya lagi, fama sonata, apa yang kamu lakukan? Fama sonata. Qultu irtaqaitu. Ai talabtu min man yarkini. Aku mencari orang untuk bisa meruqyah aku. Irtaqaitu. Aku mencari orang untuk bisa meruqyah aku. Dan ruqyah ini apa? Ruqyah ini termasuk apa? Membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran, ruqyah ataupun doa-doa yang syar'i terhadap orang yang terkena musibah atau orang yang sedang sakit atau yang semisalnya. Ini ruqyah. Ya, ruqyah itu nggak mesti ketika mendengar ruqyah itu berarti orang itu kena jin. Sekarang kan identik kalau di ruqyah berarti kena jin ya gitu kan. Nanti di ruqyah, ini enggak. Ya, ruqyah itu membacakan qiraatul Quran, memberikan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang datang dari Nabi ya semacam itu terhadap orang yang sakit. Kemudian ditanya, qala fama hamalaka ala dzalik. Maksudnya adalah ma hujjatuka ala jawazi dzalik. Loh, kalau diartikan sebetulnya mengapa kamu melakukan itu? Apa alasannya gitu? Apa di sini berarti atau apa hujahmu? Apa dalilmu yang membolehkan akan hal itu? Qultu, aku menjawab, hadisun, sebuah hadis yang telah disampaikan kepada kami oleh As-Sa'bi. Maka beliau bertanya lagi, fama haddatsakum, apa yang beliau sampaikan, apa yang dia sampaikan kepada kalian? Qultu, aku pun menjawab, mengatakan, ini Husain ini, haddatsana an Buraidah ibni Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw khumatin. Ia telah menyampaikan kepada kami dari Buraidah bin Husayb bahwasanya ia berkata tidak ada ruqyah kecuali min ainin aw khumatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari sebab ain aw khumah. Ain secara makna artinya mata. Tapi di sini adalah
Maksudnya ada isbatul ain ghairuhu bi ainihi. Ya memang kadang-kadang orang yang bisa menimpakan sesuatu kepada orang lain dengan pandangan matanya. Ini ain. Ya ini bisa karena kagum atau bisa karena takjub tanpa berzikir kepada Allah atau dengan niat-niat yang lain. Kemudian auhumah. Jadi tidak ada ruqyah, tidak boleh ruqyah itu dilakukan kecuali karena sebab kena ain atau karena bisa kalajengking atau yang semisalnya. Ini humatin. Ini. Berarti seakan-akan berarti apa? Masuk juga kan? Karena ini kena sengatan kalajengking, berarti boleh ruqyah, gitu maksudnya. Boleh apa? Ruqyah atau minta ruqyah di sini. Qala qad aksana, perhatikan kata-kata ini. Perlu kalau bisa ini diberi tanda di situ. Qala qad aksana manintaha. Qala qad aksana man intaha ila ma sami'a. Jadi enggak langsung disalahkan. Ini juga adab, nanti ada di faedah kita akan pelajari ini. Siapa yang ngomong ini? Ya ini apa? Sa'id. Sa'id bin Jubair mengatakan qad ahsana. Sungguh telah berlaku yang baik. Melakukan sesuatu yang baik. Hasan. Yaitu orang yang telah mengamalkan ilmu yang telah dia dengar. Ini perlu dibedakan, ini perlu digarisbawahi ini. Sungguh telah baik, bagus sekali orang yang telah mengamalkan ilmu yang telah sampai kepadanya, ilmu yang telah dia dengar. Jadi maksudnya dia berpegang kepada ilmu yang telah sampai kepadanya. Tentu ini berbeda dengan orang yang beramal karena jahil. Orang beramal karena nggak tahu alasan. Kenapa kamu begini? Nggak tahu, pokoknya saya suka begini misalkan. Hanya itu. Pokoknya memang begini sejak dulu misalkan. Tapi ini pakai, mengapa yang kamu lakukan itu? Berdasarkan dalil yang sampai kepadanya. Walaupun ada yang lebih kuat kan begitu. Ini pujian. Walakin, jadi ini Sa'id bin Jubair ini tidak langsung menegur. Syirik itu, nggak boleh itu, tidak langsung begitu. Dipuji dulu, sungguh telah bagus orang yang telah mengamalkan, melakukan ilmu yang telah sampai dia kepadanya, ilmu yang telah dia dengar. Walakin, cara menegurnya bagus sekali. Akan tetapi, Ibnu Abbas telah menyampaikan kepada kami dari Nabi SAW anhu qala, bahwasanya beliau bersabda. Perhatikan ininya. Ini alur caranya nih, adabnya. Anhu qala, bahwasanya beliau telah bersabda. Ini hadis agak panjang. Telah ditampakkan kepadaku umat-umat yang terdahulu. Nabi ini kata Rasulullah SAW. Fara'aitu, maka aku melihat ada seorang nabi wa ma'ahu rohtu, dan bersamanya ada sekelompok orang. Jadi orangnya rohtun ini jadi agak banyak ya. Yaitu agak banyak disebutkan kumpulan orang tapi nggak sampai 10. Rohtu entah 9 entah 8, pokoknya banyak. Jadi ada seorang nabi yang pengikutnya semacam itu. Dan ada pula seorang nabi yang bersama beliau itu, bersama nabi ini adalah satu orang atau dua orang saja. Ar-rajul wa rajulan. Nabi yang ngikuti cuman satu orang dan dua orang. Jadi sedikit sekali nabi loh ini. Kemudian
Wan nabi yang berikutnya. Dan juga ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya. Loh, nabi lo nggak ada yang mau ikut. Nabi ini udah dakwah. Ini bukan berarti nggak dakwah, tentu nabi itu dakwah. Cuman memang ada seorang nabi yang laisa ma'ahu ahad, tidak ada seorang pun yang ikut. Dan sendirian aja nih. Kemudian tiba-tiba ditampakkan kepadaku sawadun adzimun, jumlah yang besar. Lalu aku kira mereka itu adalah umatku. Maka dikatakan kepadaku, ini Musa dan kaumnya. Fanadhartu, lalu aku pun melihat ternyata ada lagi kelompok yang sangat besar, sawadun adzimun. Lalu dikatakan kepadaku, ini umatmu. Wa ma'ahum, dan di antara bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan adab. Bayangkan, 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan adab. Di antara umat, yakni apa? Rasulullah SAW. Semandahada badakhola manzilahu. Kemudian beliau pun bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Masuk ke rumah siapa ini? Rasulullah. Fakhadha nasu biulaika. Maka orang-orang pun membicarakan, mengomongkan itu. Siapa kira-kira ya 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab lagi? Siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Mereka saling membicarakan masalah itu. Di antara mereka ada yang mengatakan, barangkali mereka itu orang-orang yang telah bersahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan sebagian mereka barangkali mereka itu yaitu orang-orang yang telah dilahirkan di dalam Islam dan tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik sedikit pun. Dan beliau menyebutkan banyak hal. Fa kharaja Rasulullah, maka ketika saat itu maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan hal itu. Faqala humul ladzina la yastarqun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak yastarqun. Yastarqun maksudnya tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. La yastarqun. Kemudian yang berikutnya apa? Wala yaktabun. Yang kedua, orang tidak minta diruqyah. Yang kedua, wala yaktabun. Tidak mengobati penyakit dengan besi yang panas. Wala yaktabun. Maksudnya tidak menyuruh orang lain untuk ngecas, menempelkan besi panas ke lukanya. Tidak melakukan itu. Wala yaktabun. Kemudian yang berikutnya, wala yatatoyyarun. Nanti akan dibahas tentang tiaroh tatoyyur. Dan tidaklah mereka, tiaroh wala yatatoyyarun. Tiaroh ini kan sudah banyak nanti akan dibahas. Tiaroh itu pesimis ya. Melihat semacam ini, waduh nggak jadi. Melihat ini, aduh nggak jadi, nanti akan begini-begini dan seterusnya. Macam-macam ini, bisa dengan angka, bisa dengan hari dan seterusnya. Yang tidak boleh. Wala yatatoyyarun. Mereka tidaklah tiaroh. Yang berikutnya wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada kepada Allah. Kepada Allah lah mereka bertawakal. Ini kayaknya penekanan berarti. Faqala Ukasha. Nah, Ukasha bin Mihsan. Jadi Ukasha bin Mihsan bin Harsan al-Asadi. Karena minas sabiqina ila Islam, termasuk orang-orang yang masuk Islam lebih dulu. Dia berhijrah dan juga ikut perang Badar atau
yang peperangan di dalamnya. Beliau meninggal jadi ustusida, maksudnya syahid di perang dalam memerangi orang-orang yang murtad, yaitu bersama Khalid bin Walid tahun 12 Hijriah. Kemudian apa kelebihan Ukasah? Ukasah bin Mihsan mengatakan, "Ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah semoga Allah menjadikan aku termasuk golongan mereka, orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini Ukasah. Minta didoakan oleh Nabi, padahal kalau doanya Nabi kan makbul gitu kan, mustajab. Maka Nabi mengatakan anta minhum. Engkau termasuk ke dalam golongan itu. Lah ini jaminan Nabi ini sudah. Engkau termasuk ke dalam orang-orang tersebut. Maka ada orang lain lagi kan berdiri juga. Berdoa kepada Allah untuk menjadikan, agar Allah mau menjadikan aku termasuk golongan mereka. Apa kata Nabi? Kamu telah didahului oleh Ukasah. Kamu telah didahului oleh Ukasah. Hanya begitu. Ini ada faedah di balik ini apa jawaban yang ini apa semacam itu. Di sini ada beberapa ini apa faedah yang bisa diambil, Sebelum itu kita perhatikan makna dari hadis ini yang panjang ini, di mana Husain bin Abdurrahman ini menyebutkan kepada kita yakni tentang pembicaraan tentang apa yang dialaminya di dalam majelis Sa'id bin Zubair berkaitan dengan adanya bintang jatuh atau meteor ya, bintang jatuh di waktu malam. Maka Husain mengabarkan bahwasanya Husain ini melihat bintang jatuh itu karena ketika itu dia tidak tidur. Nah, kalau tidur kan berarti nggak bisa melihat. Ini tidak tidur, bisa melihat itu karena tidak tidur. Hanya saja karena Husain ini khawatir orang-orang yang ada di situ mengira bahwasanya dia itu tidak tidur karena sholat bagaimana kita sampaikan tadi. Maka beliau ingin menghilangkan dari dirinya an-nafsihi ibhama ta'abudin lam yaf'alhu. Saya menyebutkan ingin menjauhkan dari dirinya yaitu anggapan orang-orang seakan-akan dia melakukan ibadah yang tidak dia lakukan. Ini sebagaimana kebiasaan orang-orang salaf dahulu. Kenapa? Karena mereka tahu syarat ibadah itu ikhlas. Dan mereka sangat berambisi untuk bisa ikhlas ini. Sangat besar usaha mereka untuk kepingin bisa ikhlas. Ini yang juga pelajaran yang besar yang harus kita contoh. Maka bukanlah kebuat suatu kebaikan ketika orang itu dipuji oleh orang lain tentang sesuatu yang tidak dia kerjakan. Dianggap mengerjakan padahal tidak. Atau apalagi kalau sengaja menampakkan seakan-akan ibadah padahal dia tidak beribadah. Ini. Jadi kalau sekarang misalkan ada orang mengira dirinya sedang ibadah, entah baca Quran, entah apa. Itu ketika dikatakan demikian, apa perasaannya? Seneng lah gitu kan. Supaya karena terkesan dia melakukan ketaatan gitu kan. Melakukan ketaatan.
Kalau orang dulu supaya tidak dianggap melakukan ketaatan, ngomong aslinya gitu. Enggak, aku ketika itu sedang sakit di sini. Jadi ini menunjukkan apa? Keikhlasan. Jadi untuk menangkis anggapan semacam itu, untuk menangkis anggapan bahwasanya dia itu sebenarnya tidak dalam keadaan sholat, beliau mengabarkan tentang sebab mengapa dia tidak tidur sehingga bisa melihat bintang jatuh. Karena mendapatkan musibah. Yaitu apa? Kena sengatan. Maka berikutnya ada tadi pertanyaan saling tanya jawab berkaitan dengan masalah apa yang dilakukan oleh Husain ketika itu. Maka Husain mengatakan bahwa ia mengobatinya dengan ruqyah atau mencari orang lain untuk bisa meruqyah dari itu. Dan Sa'id menanyakan dalil syar'inya mana yang membolehkan itu. Maka beliau pun menyebutkan hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bolehnya ruqyah. Maka fasawabahu fi amalihi bidalil. Akhirnya ada dipuji oleh Sa'id ini karena dia telah beramal ternyata ada dalilnya. Ini juga pelajaran. Kalau ada orang misalkan melakukan suatu amalan yang kita anggap itu atau yang kurang kuat lah. Tapi dia melakukan itu karena ada alasan, dalil mungkin yang telah dia dengar dari gurunya. Ada dalil. Bisa jadi ini orang. Kenapa kamu melakukan semacam ini? Karena guru saya mengatakan begini misalkan. Atau pernah ada disampaikan dalil begini misalkan. Nah ini berarti orang ini sudah berupaya untuk mengamalkan apa? Ilmu atau dalil yang sampai kepadanya. Entah dalil itu kurang kuat apa enggak. Karena enggak ada pembanding bisa jadi dianggap itu yang sudah paling kuat misalkan. Dan diamalkan. Tentu ini berbeda dengan orang yang beramalnya tanpa dalil. Maka ini dipuji dulu. Sungguh telah bagus orang yang mengamalkan ilmu yang telah sampai kepadanya. Kemudian beliau menyebutkan keadaan yang lebih baik dari itu. Yaitu apa? Naik. Walaupun itu boleh ya. Yang pertama tadi boleh. Tapi naik ke tingkatan yang lebih sempurna. Yaitu menuju kesempurnaan tauhid. Dengan meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan. Padahal ketika itu dia sangat butuh akan perkara itu. Hanya mengandalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan tadi 70.000 orang yang masuk dalam surga tanpa hisab dan adab. Di mana Rasulullah mensifati mereka itu adalah ada 4 kita hafal itu. yakni apa? Mereka meninggalkan ruqyah, pengobatan dengan besi panas, ini untuk mengamalkan at-tauhid. Dan mereka berpegang kepada sebab yang paling kuat, yaitu apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak minta kepada seseorang pun untuk meruqyah. Apalagi yang lainnya. Maka hubungan hadis ini dengan bab, di dalam hadis ini disebutkan keterangan tentang makna mengamalkan at-tauhid atau merealisasikan at-tauhid dan juga besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada berapa? 23 poin pelajaran yang ditulis oleh Saleh Fauzan. Nah, ini mungkin bagian terakhir kita baca dan mungkin ada beberapa yang penting nanti diberi tanda. Yang pertama adalah di antara keutamaan atau pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah keutamaan salaf.
keutamaan kaum salaf, yaitu bahwasanya apa yang mereka lihat dari tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit, mereka tidak menganggapnya itu hal yang biasa atau tontonan biasa saja. Akan tetapi mereka mengetahui bahwasanya itu adalah salah satu tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Ini keutamaan kaum salaf. Contohnya misalkan, kemarin terjadi gerhana toh, baru-baru ada gerhana bulan, ya kan? Gerhana di zaman Nabi ini dianggap suatu hal yang sangat besar. Maka Nabi mengatakan, inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan juga bulan ini adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Tidaklah bulan dan matahari ini gerhana atau jadi gerhana pada bulan dan matahari karena sebab kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Akan tapi itu ini tanda-tanda kebesaran Allah yang dengan itu Allah menjadikan supaya hamba-hambanya ini takut. Maka fafza'u, maka Nabi mengatakan, maka kalau kalian idza ra'aitum, jika kalian melihat gerhana semacam itu, segera kamu menuju salat. Segera kamu salat, banyak berzikir, banyak istighfar, bertasbih, kemudian salat tadi ini diperintahkan semacam itu. Tidak sekedar ditonton, tetapi tidak salat atau tidak berzikir, karena ini adalah tentu bukan hal yang biasa, tapi ini adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bisa semacam itu. Apa yang kita lihat, apa yang terjadi, ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran kedua, semangatnya khirsus salaf anil ikhlas wa shiddati ibtiadihim anil riya. Ini yang beratnya. Yaitu semangat yang besar dari kaum salaf untuk bisa ikhlas. Dan upaya mereka yang sangat kuat untuk menjauhkan diri mereka dari riya. Dari mana kita ambil? Dari tadi. Langsung disebutkan. Siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Saya. Tapi ketika itu saya tidak sholat. Nah ini jangan malu semacam itu. Nah, jangan dibalik. Dibalik itu yang dibaca sebetulnya buku cerita-cerita, begitu ada temannya atau ustadznya datang, langsung disimpan, ditampakkan Quran, gitu kan. Yang dilihat HP padahal. HP gini-gini, oh ada ustadz, dipindah langsung ke ayat misalkan. Padahal aslinya tidak baca itu. Supaya terkesan membaca ayat Quran misalkan. Ya ini tentu justru tidak baik. Jadi ini yang kita contoh. Jadi menunjukkan ikhlas. Karena tahu ikhlas ini berat semacam itu. Dan tidak malu mengatakan semacam ini. Aku gak sholat tadi malam. Gak malu. Karena ikhlas itu kan sama saja dipuji orang apa dicela orang. Kita akan karena Allah. Entah orang itu mengatakan, gak sholat kamu gini. Gak peduli, gak apa-apa. Memang kenyataannya demikian. Jadi ini lebih baik. Daripada waduh kamu sholat ya, padahal kita nggak sholat, diem aja supaya terkesan iya, padahal tidak. Kan nggak ada gunanya juga orang-orang memuji kita sementara Allah tahu apa yang sedang kita lakukan. Allah dan kita tahu, Allah dan kita lah yang tahu apa yang kita lakukan. Orang-orang tidak tahu. Nah ini. Kemudian yang ketiga, tolabul hujjah ala sihhatil madhab wa inayatus salaf bid dalil. Mencari atau meminta dalil, hujjah, alasan atas benarnya apa yang telah dilakukan. Alasannya apa? Dalilnya mana? Dan ini juga menunjukkan besarnya perhatian kaum salaf kepada dalil. Jadi yang penting ada dalil. Maka di sini juga pelajaran, kalau sudah ada dalil ya sudah. Ada dalil yang sahih, kita amalkan, kita amalkan. Kemudian ketika misalkan kita melakukan suatu amalan, ada dalilnya, tetapi ada yang lebih sahih misalkan, ya sudah kita pindah yang lebih sahih itu kita ambil, semacam itu. Kemudian
Yang keempat, masru'iyatul wukuf inda dalil, disyariatkannya untuk berpegang kepada dalil. Wal amal bil ilmi, dan juga mengamalkan ilmu. Nah, ini penting nih. Disyariatkan untuk mengamalkan, berpegang kepada dalil dan mengamalkan ilmu. Al amal bil ilmi maksudnya mengamalkan ilmu. Ilmu yang telah sampai kepadanya. Wa anna man amila bima balaghahu faqad ahsan. Dan bahwasanya orang yang telah mengamalkan ilmu yang telah sampai kepadanya, maka dia telah berbuat yang baik. Berbuat yang baik dan berbuat yang sebaik-baiknya. Ini juga penting. Jadi hakikat kita ngaji apa? Untuk diamalkan, untuk memperbaiki amalan kita, bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar kumpul-kumpul aja lah daripada nganggur gitu kan. Kalau hanya begitu aja ya sudah selesai. Tetapi tentunya lebih dari itu, yaitu apa? Ingin mengamalkan ilmu itu, ingin supaya amalan kita lebih baik, lebih bagus, ini lebih dekat dengan sunnah Nabi dan semacam itu. Nah, jadi hakikat ilmu itu amal. Inti daripada ilmu itu amal. Buku sudah ada, kita sudah baca, tapi diamalkan enggak. Dan nanti akan ditanya, madza amila. Nah, akan ditanya ilmunya, apa yang telah dilakukan dengan ilmunya. Nah, kemudian yang kelima, tablighul ilmi bitalatufin wa hikmah. Ini penting. Menyampaikan ilmu dengan lemah lembut. Jadi kadang sekarang ini baru ngaji, baru kena ngaji sedikit aja belum, wah sudah melihat orang yang berbeda langsung sikat gitu. Sikat ini. Akhirnya apa? Ya orang juga marah, emosi juga. Jadi tidak ditanggapi dengan lemah lembut juga akhirnya. Jadi tambah karena gengsinya atau emosinya tambah nggak memperhatikan apa yang disampaikan, nggak seneng duluan gitu kan. Langsung ditolak, langsung apa. Nah, ini. Menyampaikan ilmu dengan lemah lembut. Semacam tadi, sudah tahu ini sebenarnya ada dalil yang lebih sahih, tapi dipuji dulu. Sungguh telah baik orang yang mengamalkan ilmu yang telah sampai kepadanya. Kemudian, tapi ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik. Saya pernah, misalkan saya telah baca, ada yang lebih baik. Telah sampai kepadaku ada sesuatu yang dalil yang lebih kuat. Gini, misalkan. Nah, ini yang contoh juga ini. Menyampaikan ilmu dengan lemah lembut dan hikmah. Hikmah ini bisa meletakkan ilmu itu pada tempat yang sesuai. Kemudian yang keenam, bolehnya ruqyah. Jadi ruqyah ini boleh. Tapi nanti akan ada pembahasan ruqyah di sana ya. Kemudian yang ketujuh adalah irsyadu man akhadha bi syai'in masru'in ila ma huwa afdalu minhu. Jadi memberikan bimbingan, arahan kepada orang yang telah berpegang kepada sesuatu yang disyariatkan, kepada sesuatu yang lebih afdal, yang lebih baik daripada itu. Ini. Jadi diarahkan. Yang kedelapan, keutamaan Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana ditampakkan kepada beliau umat-umat. Ini keutamaan Rasulullah SAW ditambahkan umat-umat yang telah lalu. Yang kesembilan, annal anbiya mutafawituna fi adadi atba'ihim. Bahwasanya para nabi itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda pengikutnya dan jumlah pengikutnya. Mulai ada yang tidak ada pengikutnya, nabi nggak ada pengikutnya. Ada yang pengikutnya cuma 2 atau 3. Jadi nggak masalah ngaji orangnya yang hadir cuma 7, nggak apa-apa. 6, 5, nggak apa-apa. Yang penting sungguh-sungguh. Ya, jadi bukan banyaknya, ukurannya bukan banyaknya. Tapi apa yang dilakukan gitu kan. Dan tentunya para nabi ini sudah berupaya untuk mendakwahkan ya, untuk berdakwah gitu kan. Ini. Jadi para nabi pun bertingkat-tingkat dari sisi pengikut mereka. Yang ke-10, bantahan terhadap ar-raddu ala man ihtajja bil aktsar. Bantahan terhadap orang yang berhujah dengan banyak. Wa za'ama anna haqqa maksurun fihim. Jadi ini bantahan terhadap orang yang
berujah mengukur kebenaran dengan jumlah pengikut. Jadi tidak mesti orang yang pengikutnya banyak itu mesti benar. Jadi jangan mengukur kebenaran dengan banyaknya pengikut. Tidak sedikit sekarang. Konser aja pengikutnya banyak, masa itu benar? Enggak bisa dibenarkan. Jadi kebenaran adalah ma wafaqal kitab wa sunnah, sesuatu yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah itu kebenaran. Jadi di sini tidak bisa diukur dengan pokoknya mana yang lebih banyak pengikutnya itu yang benar gitu. Atau lebih benar, tidak. Ini bantahan terhadap orang yang mengukur dengan jumlah yang paling banyak. Sekarang masa ajaran para nabi tidak benar? Ya tentu benar, itu wahyu dari Allah. Tapi pengikutnya ternyata juga nggak banyak, semacam tadi. Kemudian yang ke-11, annal wajib ittiba'ul haqqi wa in qalla ahluhu. Ini penting. Yang wajib bagi kita adalah mengikuti kebenaran walaupun pengikutnya sedikit. Jadi kalau itu tahu benar, maka lakukan, ikuti walaupun jumlahnya cuma sedikit. Cuma yang ikut cuma sedikit yang pengikutnya. Walaupun benar, kalau jumlah pengikut sedikit nggak dilakukan, maka ini salah. Maka sekali lagi yang wajib bagi kita adalah ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran walaupun yang melakukan itu sedikit. Istiqomah tetap. Yang ke-12, keutamaan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan kaumnya. Pelajaran ke-13, keutamaan umat ini. Dan bahwasanya mereka adalah umat yang paling banyak pengikutnya. Jadi umat yang paling banyak pengikutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-14, keutamaan memurnikan tauhid atau mengamalkan tauhid dan besarnya pahalanya. Kemudian yang ke-15, bolehnya al-munadharah, yakni berdiskusi ya. Munadharah ini bukan berdebat, sebenarnya berdiskusi berkaitan dengan ilmu dan pembahasan suatu masalah, yaitu di dalam nas-nas syar'i. Untuk apa? Untuk bisa mengambil faedah dan untuk bisa menampakkan yang lebih benar. Jadi boleh, tapi dalam rangka bukan mencari kemenangan, tetapi mencari kebenaran. Jadi munadharah, debat, tapi dalam rangka untuk mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan pengikut, tidak. Kemudian yang ke-16, dalamnya ilmu salaf. Karena mereka mengetahui bahwasanya yang tadi disebutkan di dalam hadis ini, tidaklah mereka itu memperoleh kedudukan yang tinggi kecuali dengan amal. Kecuali dengan amal perbuatan. Kecuali dengan amal perbuatan. Yang ke-17, khirsus salaf ala khair wal munafasati ala amali sholihah. Semangatnya kaum salaf untuk melakukan kebaikan atau amal yang baik. Dan mereka berlomba-lomba untuk bisa melakukan amal soleh ini. Ini yang dicontoh. Berlomba-lomba untuk bisa melakukan amal soleh. Berebut. Dari mana kita ambil? Ketika Nabi mengabarkan ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Siapa kira-kira ya? Siapa kira-kira ini? Kepingin mereka termasuk di dalam itu. Ingin sekali. Jadi semangat kaum salaf untuk melakukan kebaikan. Ya ini contoh. Ini kita contoh ini. Jadi kalau bicara masa kebaikan, amal-amal, Anda yang paling duluan. Jangan masalah dunia, rebutan, masalah amal-amal kebaikan, dorong-dorongan, kamu aja. Jangan. Ini. Jadi masalah akhirat, masa kebaikan, berlomba-lomba, amal soleh, berlomba-lomba. Termasuk maka dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya manusia mengetahui besarnya pahala di dalam adzan dan sholat sisa pertama, niscaya mereka akan berebut. Kemudian yang ke-18, bahwasanya meninggalkan ruqyah dan berobat dengan besi panas termasuk
amalan yang mewujudkan atau mengamalkan tauhid tadi. Kemudian yang ke-19, thalabul du'a minal fadil min hayatihi fi hayatihi. Jadi bolehnya untuk meminta doa dari orang yang lebih utama. Nah, orang punya keutamaan, orang soleh, tapi selama dia masih hidup, ini boleh. Sebagaimana ini minta didoakan oleh Nabi. Dan boleh juga misalkan seorang datang kepada ustadz, ada seorang ulama untuk mendoakan untuk dirinya, tapi orang itu masih ada. Ini boleh. Jadi kalau orangnya sudah meninggal maka tidak boleh. Jadi orangnya masih ada, ini boleh. Yang berikutnya adalah ini juga terdapat tanda di antara tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, di mana Nabi mengabarkan bahwasanya Ukasah termasuk 70. Jadi 1000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Dan ternyata memang Ukasah ini mati syahid, terbunuh di dalam peperangan melawan orang yang riddah, keluar dari Islam. Kemudian yang berikutnya keutamaan Ukasah bin Muhson radhiyallahu anhu. Kemudian juga berikutnya bolehnya menggunakan kata sindiran dan bagusnya akhlak Rasulullah SAW, di mana Nabi tidak mengatakan kepada orang kedua setelah Ukasah yang minta didoakan, Nabi tidak mengatakan kamu bukan termasuk golongan mereka gitu, tidak. Cuman mengatakan apa? Kamu telah kedahuluan Ukasah. Ini sindiran ini. Ini kata-kata yang bagus. Jadi tidak langsung dikatakan kamu tidak termasuk itu, tapi hanya dikatakan sudah kedahuluan Ukasah. Yang terakhir, yakni sadu dari'ah, menutup jalan menuju sesuatu yang yang tidak diinginkan. Ini apa? Li alla yakuma man laisa ahlan fayaruddahu. Agar supaya tidaklah minta doa pada orang itu tidak berhak untuk mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini beberapa poin ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan kita lebih bisa untuk semangat mengikuti kaum salaf, karena mereka lah generasi yang dijamin oleh Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan memang kalau kita perhatikan semacam itu amalan-amalannya, maka patut kita berupaya untuk senantiasa terus mencontoh mereka. Ya, akidahnya, akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, semua ini jadi pelajaran bagi kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri dengan kafaratul majelis, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan, kalau tidak ada kita akhiri dengan kafaratul majelis. Nah, taib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.